kembali lagi dengan kami di podcast kesayangan kalian semua. Bersama gua, Elizabeth Efriani, dan teman gua. Siska Fitria sih. Selama 10 menit ke depan, kami akan menemani waktu luang kalian. Tentunya tidak dengan cara membosankan ya. Ya dong. Ya dong. Di sini akan berbagai banyak topik yang akan kami bahas yang mengandung edukasi. Tentu kan? Tentu dong. Nah, apalagi di masa pandemi ini nih. Di masa pandemi ini pastinya para siswa belajar secara daring. Iya, Ya. kita pun ya. Benar. Apalagi sekarang para guru sangat mengandalkan Google Classroom dan juga Zoom. Zoom, benar kan? Benar. Nah, bicara tentang Zoom nih. Zoom ini kan sama dengan VC ya kan? Iya. VC cuma bisa dengan anggota yang banyak. Tidak banyak, tidak sedikit siswa yang lingkungannya berisik ya kan? Banyak anak kecil, banyak kendaraan lalu lalang. Nah, kalau lu nih gimana cara ngatasinnya? Kalau gue di rumah sih pakai headset ya. Pakai headset ya? Iya. Gue juga sih. Karena supaya pendengaran kita juga lebih jelas, lebih full gitu kan suaranya. Dan juga supaya pembelajaran dari guru pun masuk ke kita. Konsentrasi, fokus. Terutama para remaja nih, apa sih masalah ayang-ayangan? Aduh, Ayang-ayangan. Nah, yang suka teleponan dengan ayang dari sore sampai subuh, full volume. Itu tidak banyak ya kotoran di telinganya. Itu Banyak banget pasti. Nah, tapi ya, kalau misalnya secara berlebihan kan nggak bagus juga ya kan? Perlu dibatasi juga. Nah, karena berlebihan itu ada dampak yang bakal terkena dengan kita. Apa aja tuh? Dampak buruknya itu yang pertama, itu gangguan pendengaran kita akan kena ya, gangguan pendengaran akibat suara yang berlebihan. Yang pertama. Yang kedua itu ada vertigo. Vertigo itu, setiap orang yang terkena vertigo, pasti akan disuruh cek pendengaran secara rutin. Yang ketiga, keseimbangan tubuh pun akan kena. Karena setiap saraf di tubuh kita pasti saling berhubungan ya. Karena Tuhan menciptakan kita saling melengkapi ya kan. Yeah. Nah, karena keseimbangan tubuh kita udah kena, pasti telinga kita juga bakal bermasalah juga karena saling berhubungan ya kan. Yeah. Nah, terus juga pasti dari itu juga pasti juga ada cara pencegahannya. BTW nih sebelum itu, Ya. mata kunang-kunang melihat mantan ini gimana sih? Itu gimana ya cara kita jawabnya? Bukan seperti itu konsepnya Ibu. Oke. Kita lanjut lagi ke topik kita, cara pencegahannya. Sama seperti setiap penyakit pasti ada obatnya ya kan? Iya, pastinya. Pasti ada obatnya. Cara pencegahannya juga ada. Lebih baik mencegahi daripada mengobati. Nah, pencegahannya itu yang pertama ada Rule 60-60. Tahu nggak? Enggak Nggak tahu tahu apa kan? tuh? Rule 60-60 itu sama juga dengan rasio 60/60. Artinya, gue jelaskan ya di sini. Pendengaran kita, headset kita itu tidak boleh lebih dari 60% volume suara. Dan juga yang kedua, aturan pemakaian headset nih. Ini penting banget ya, harus masuk ke dalam telinga kalian. Nah, pemakaiannya ini tidak boleh lebih dari 60 menit atau 1 jam dalam sehari. Itu gimana tuh nasib kita nonton drama Korea itu berapa ya? Aduh, apalagi yang banget kalau volumenya tinggi. Serasa konser ya, Iya, apalagi ada bias, streaming online. Heboh banget pasti, heboh ya kan. Nah, cara pencegahan yang kedua itu seperti yang gue bilang tadi, pemakaian headset itu harus benar-benar diwaspadai ya, karena nggak boleh terlalu lama memakai headset. Yang ketiga tuh juga lu tahu ambang bayang tuh berapa? Oh iya, ambang dengar ya. FYI ya guys, ambang dengar itu sama dengan bunyi yang bisa diterima telinga manusia atau yang bisa didengar manusia. Itu sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Oke. Tahu? Oke, sudah mengerti sekarang? Mengerti. Nah, juga cara pencegahannya yang terakhir. Oh iya, korek telinga lo tau nggak sih kalau nggak boleh? Iya. Nggak boleh kan? Banyak banget berita bahasanya ada yang pakai kunci. Ngadi-ngadi sih. Itu bulu ayam. Tempat itu nggak boleh ya? Itu yang paling parah kunci kayaknya. Pakai backlink aja pak. Biar bersih ya. Gendas telinga juga hilang. Itu juga parah kali sih. Itu nggak boleh ya. Tolong mulai dari sekarang kita biasakan hidup sehat. Jangan sembarang memasukkan benda-benda di telinga. Bahkan ke tempat aja nggak disarankan loh sama dokter. Apalagi benda-benda lain, ya kan? Nah, yang terakhir cek pendengaran. Kalau kita sudah terkena dampaknya kayak merasa kayak kok pendengaran gue berkurang ya. Setiap teman panggil, sahabat pinjam pena dong. Hah? Apaan? Dengar itu sering banget kan. Lo tau gak sih cara cek pendengaran itu? Oh iya, betul. Gue pakai aplikasi WHO. Gimana tuh tulisannya? HEARWHO. Oh, itu bisa ya dari rumah ya? Bisa dong.
banyak makan memori nggak? Enggak sih, itu Nggak banyak ya. efektif banget. Bagus Efektif mereka. banget ya. Banget. Kayak kalian harus download deh. Yang kedua, yang pastinya tuh dokter THT ya kan. Kalau udah terkena Pastinya. dampak buruknya, dokter THT itu selalu jadi pelarian utama. Iya. Lo tau gak sih, gue selama ini selalu cari-cari tentang dokter THT yang recommended banget. Lo tau gak di mana? Gue lebih rekomenan banget kayak RSUP, rumah sakit, Hah? apa dokter M Jamil Padang. Oh, apa tuh kelebihannya? Di situ dokternya ramah-ramah banget, terus perawatannya tuh bagus-bagus banget deh dia. Wajib kayaknya gak sih ke Wajib, situ? nggak mungkin enggak. Nah, kalian yang nonton kayaknya itu recommended banget sih. Recommended. Sangat yakin. Yakin. Saatnya kita kayak udah habis deh. Udah mau 10 menit. Kayak kita closing statement aja ya. Oke. Maafkan kalau kami belum sempurna karena kesempurnaan hanya ada dalam Rizky Febian. Yaudah. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Oke, sekian. Terima kasih. Bye.